Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini pembelajaran SKI secara kebudayaan Islam akan dilanjutkan. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang awal mula ataupun sebelum sahabat Utsman bin Affan masuk Islam, kemudian Utsman bin Affan masuk Islam. Kali ini adalah masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, ketika Umar bin Khattab sedang sakit, ia menunjuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai khalifah. Pada waktu itu Thalhah bin Ubaidillah sedang tidak berada di rumah. Kelima orang itu bersepakat mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Nah, musyawarah itu berlangsung di rumahnya Abdurrahman bin Auf. Pada waktu itu Utsman bin Affan telah berusia 70 tahun. Yang pertama, mengukuhkan gubernur baru. Secara umum, masa pemerintahan Utsman bin Affan meliputi 2 periode yang masing-masing berlangsung selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Periode 6 tahun pertama ditandai berbagai keberhasilan dan kejayaan. Periode 6 tahun kedua ditandai oleh perpecahan atau pergolakan dan pemberontakan dari dalam negeri. Pada tahun-tahun awal pemerintahannya, Utsman bin Affan meneruskan kebijaksanaan pendahulunya, Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab berpesan agar wali atau gubernur yang diangkatnya jangan diganti atau dipindahkan dalam jangka waktu setahun. Waktu itu dimaksudkan agar tidak terjadi keguncangan dan gangguan keamanan. Berdasarkan pesan itu, Utsman bin Affan mengukuhkan beberapa gubernur di beberapa wilayah, yaitu yang pertama Amr bin Ash sebagai gubernur Mesir dan Syam. Yang kedua Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Irak yang juga meliputi wilayah Azerbaijan dan Armenia. Yang ketiga Abu Musa al-Ash'ari sebagai gubernur Iran yang mencakup Khurasan dan Basra. Utsman bin Affan benar-benar melaksanakan pesan Umar bin Khattab. Pada tahun berikutnya barulah Utsman bin Affan mengganti atau memutasi pejabat-pejabat bawahannya. Selain itu, seiring berkembangnya wilayah Islam, Utsman bin Affan juga mengangkat pejabat-pejabat baru, kecuali yang disebutkan di atas. Pejabat-pejabat pada masa Utsman bin Affan, mereka merupakan kerabatnya dari Bani Umayyah. Yang paling terkemuka di antara mereka adalah Marwan bin Hakam, saudara sepupu Utsman bin Affan. Dia diangkat menjadi sekretaris negara. Kebijakan itu telah mendapatkan tanggapan yang kurang baik. Hal ini disebabkan Marwan bin Hakam menjadi tokoh yang lebih menentukan dibandingkan Utsman bin Affan sendiri. Utsman bin Affan seakan-akan menjadi boneka di depannya. Sejak itu permasalahan kebijakan perbendaharaan negara mulai muncul. Menurut Utsman bin Affan, khalifah mempunyai wewenang untuk menggunakan kekayaan umum bagi kemaslahatan umat selama memangku jabatan. Khalifah berhak mengatur kepentingan kaum muslimin. Sikap ini membedakan dari 2 khalifah sebelumnya. Ini tentang mengukuhkan gubernur baru. Selanjutnya yang kedua, berjuang memperluas wilayah Islam. Beberapa panglima perang yang terlibat dalam perluasan wilayah Islam adalah pertama Abdullah bin Abi Syarrah, yang kedua Muawiyah bin Abu Sufyan, yang ketiga Umair bin Utsman, dan Abdullah al-Laisi, Abdullah at-Tamimi, dan yang selanjutnya Said ibnu Ash dan Abdullah bin Amir. Ini panglima-panglima yang membantu ataupun beberapa panglima perang yang terlibat dalam perluasan wilayah Islam di masa Utsman bin Affan. Oke, anak-anak sekalian, sampai di situ dulu ya. Terjadi kekacauan politik nanti, setelah itu terjadi peristiwa fitnah. Yang poin yang keempat adalah peristiwa fitnah. Peristiwa fitnah terjadi pada periode kedua pemerintahan
Utsman bin Affan. Tadi sampaikan 6 tahun, ya 6 tahun selanjutnya itu jadi fitnah. Adapun sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut bisa dirangkumkan beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan Utsman bin Affan yang mengangkat kerabat-kerabatnya dari Bani Umayyah. Pejabat pemerintah menimbulkan rasa iri dari kaum muslimin. Yang kedua, hilangnya pengaruh kaum Ansor Madinah dan Bani Hasyim juga menjadi sebab yang penting. Yang ketiga, pengangkatan Marwan bin Hakam sangat tidak disukai oleh masyarakat muslim. Ia adalah orang yang sangat mementingkan diri sendiri. Ia juga merencanakan Bani Umayyah dapat menguasai pemerintahan Islam. Yang keempat, kesederhanaan dan kemurahan hati Utsman bin Affan menjadi penyebab bencana bagi dirinya sendiri. Ia terlalu mempercayai Marwan bin Hakam. Hal ini membuat keadaan pemerintah makin buruk. Akibatnya banyak orang membuat kerusuhan di daerah. Seharusnya Utsman mampu mengatasinya. Yang kelima, pembuangan Abu Dzar al-Ghifari telah membangkitkan kemarahan kaum muslimin. Abu Dzar al-Ghifari adalah orang yang sangat saleh. Ia membela kepentingan rakyat kecil. Ia telah mendesak Gubernur Suriah terkait dengan Utsman bin Affan. Oke, terima kasih anak-anak telah menyimak. Oke. Semoga bisa bermanfaat. Nanti bisa dilanjutkan dengan tugas kalian. Bisa disimak dengan apa yang sudah disampaikan dari Pak Guru. Ini sampai dengan materi masih Utsman bin Affan. Apabila ada pertanyaan, hal-hal yang terkait dengan materi bisa ditanyakan via Wapri ataupun bisa di telepon dengan Pak Muhammad. Demikian dari Pak Muhammad, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.